Seseorang haruslah seorang. Oh. Oke, saya kasih nama coba. Ya. Om Swastiastu. Di sini kami adalah kelompok 1 akan membawakan materi sejarah dan pengertian pariwisata. Di sini saya Nengaswan Dewi dengan NIM 21120711041 akan membawakan materi sejarah munculnya pariwisata. Yang pertama, sejarah pada zaman peradaban manusia dimulai. Pariwisata telah dimulai sejak peradaban manusia itu sendiri, yang ditandai dengan adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah atau perjalanan agama lain. Namun demikian, tonggak-tonggak sejarah dalam pariwisata sebagai fenomena modern dapat ditelusuri dari perjalanan Marco Polo 1254 sampai 1324 yang menjelajahi Eropa sampai Tiongkok, kemudian Venesia. Dilanjuti dengan Pangeran Henry pada tahun 1394 sampai 1460, dilanjuti Christopher Columbus pada tahun 1451 sampai 1506, dan Vasco da Gama di akhir abad 15. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, pariwisata baru berkembang pada awal abad ke-19 dan sebagai industri internasional, pariwisata dimulai tahun 1869. Yang kedua, pada zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, manusia hidup berpindah-pindah atau yang disebut nomaden. Sehingga perjalanan yang jauh adalah hal yang biasa dilakukan manusia untuk bertahan hidup. Namun, manusia baru menyadari bahwa perjalanan jauh itu cukup menyenangkan. Sehingga sejarah panjang dari nomaden mempengaruhi pikiran manusia sehingga secara tidak sadar membuat aktivitas perjalanan atau travel secara insting menjadi perilaku yang alamiah. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia melakukan perjalanan pada abad 11 sampai abad 15 dalam sejarah peradaban barat. Yang ketiga, abad 17 sampai abad 20. Pada abad 17 sampai abad 20 merupakan era perpindahan dan perjalanan manusia melintasi negara dan juga benua-benua. Ini adalah periode migrasi di mana jutaan manusia meninggalkan satu tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Beberapa orang telah mencapai kesejahteraan hidup sehingga melakukan perjalanan pada waktu luang dan untuk bersenang-senang. Fenomena terakhir inilah yang menjadi potret awal lahirnya pariwisata yang dimulai meledak di akhir abad ke-20.
Selanjutnya dilanjuti oleh Vina. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Suandewi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Kadevina Utami dengan NIM 211-207-1043. Materi selanjutnya yaitu konstruksi definisi wisatawan dan pariwisata. Yang pertama, wisatawan. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. Untuk dapat disebut sebagai wisatawan, seseorang haruslah seorang traveler atau seorang visitor. Seorang visitor adalah seorang traveler, tetapi tidak semua traveler adalah turis. Konsep heuristik tentang wisatawan. Konsep heuristik adalah konsep yang dipergunakan dalam membantu proses belajar. Studi mengenai wisatawan mengharuskan adanya sebuah pertanyaan yang jelas atas apa yang dimaksud dengan konsep tersebut. Pertanyaan tersebut mempunyai dua tujuan. Pertama, proses pembentukan konsep tersebut menggambarkan proses atau cara berpikir pengarangnya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erna. Om Swastiastu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Vina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya KD Erna Sulistriani dengan NIM 211-207-1050. Yang pertama itu pariwisata. Pariwisata atau tourism merupakan konsep yang sangat multidimensial, layaknya pengertian wisatawan. Selanjutnya, di komponen pokok di dalam batasan pariwisata ada 3. Yang pertama itu traveler, visitor, dan turis. Traveler yaitu orang yang melakukan perjalanan antar 2 atau lebih lokasi. Yang kedua yaitu visitor, orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya. Yang ketiga yaitu turis, yaitu bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak 1 malam di daerah yang dikunjunginya. Selanjutnya, di dalam tipologi wisatawan, Cohan menggolongkan wisatawan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada drifter, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya. Yang kedua ada explorer, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri. Jenis wisatawan ini tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah umum, melainkan ingin mencoba hal yang baru. Yang ketiga ada individual mass tourist, yaitu jenis wisatawan yang menyerahkan pengaturan perjalanannya kepada agen perjalanan. Yang keempat ada organis mass tourist, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah wisata yang sudah dikenal. Dan ada juga menurut Smith, wisatawan digolongkan menjadi 7. Yang pertama ada explorer, elite, offbeat, unusual, incipient mass, dan charter. Selanjutnya ada konsep usual environment menurut WTO. Yang pertama ada dimensi frekuensi. Dimensi frekuensi ini yaitu tempat yang secara rutin atau teratur dikunjungi oleh seseorang adalah bagian dari usual environment. Meskipun
tempat ini terletak sangat jauh dari tempat tinggal atau rumah orang tersebut, namun tetap tidak dapat dikategorikan dalam pengertian pariwisata. Yang kedua, dimensi jarak. Tempat atau lokasi yang terletak dekat dengan tempat tinggal seseorang adalah usual environment meskipun lokasi tersebut sangat jarang dikunjungi. Yang selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya bawakan itu pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat yang dapat dilakukan individu maupun kelompok. Selanjutnya ada pertanyaan yang akan kami berikan. Adanya pariwisata pada masa prasejarah. Yang kedua itu bagaimana seseorang dapat disebut sebagai wisatawan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan dua dimensi konsep usual environment menurut WTO. Yang keempat, sebutkan definisi kriteria teknikal wisatawan Indonesia. Yang kelima, menurut UNWTO ada 3 elemen dasar dalam pengertian pariwisata secara holistik. Sebutkan dan jelaskan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai sejarah pariwisata dan pengertian pariwisata. Kami tutup dengan Paramesanti. Santi.